Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, yang mudah-mudahan ini merupakan tidak saja perjumpaan fisik, tapi perjumpaan rohani. Salah satu ciri dari perjumpaan rohani adalah bahwa dengan perjumpaan itu kita menjadi semakin lebih akrab dengan Allah, semakin lebih damai, semakin lebih tentram, dan kita menjalani kehidupan menjadi semakin lebih bermakna. Itu salah satu ciri-ciri dari perjumpaan rohani yang kita setiap kali berjumpa di sini senantiasa berharap kepada Allah agar perjumpaan kita dijadikan sebagai perjumpaan rohani. Kita akan senantiasa menyelami samudra keagungan dan samudra kemuliaan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikhtiar kita untuk semakin lebih akrab secara spiritual dengan beliau. Beliau adalah karunia terbesar dari Allah Ta'ala untuk diri kita, yang begitu sangat eman-eman kalau kita tidak menyelaminya, kalau kita tidak menikmatinya. Allah sudah menyodorkan karunia terbesar, maka tugas kita adalah menikmati karunia itu dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kita masih akan berbicara tentang salah satu mukjizat beliau, yaitu Mi'raj beliau. Dari dunia ruang sampai menembus seluruh ruang, sampai berjumpa dengan Allah di luar keterbatasan segala ruang. Oke, sebagaimana lazimnya kita awali kajian ini dengan Alfu Lailah wa Lailah, dengan 1001 malam dari Ummi Kulthum di Mesir. Monggo dipersilakan.
الهوى سهران الهنا يسقيني الهنا ويقول لي هنا يا حبيبي يلا نعيش عيون الليل يلا نعيش عيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سلام مستقبل سلام يا حبيبي يلا نعيش عيون الليل يلا نعيش عيون الليل ونقول للشمس تعالي 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 بعد سلام مستقبل سلام حتى حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة Sehat baik. Orang baik. أوصيك يا حبيبي ازاي قبل ما أحبك قولي ازاي يا حبيبي ازاي أوصيك يا حبيبي ازاي قبل ما أحبك قولي ازاي يا حبيبي أوصيك يا حبيبي ازاي قبل ما أحبك قولي ازاي يا حبيبي ازاي أوصيك يا حبيبي ازاي قبل ما أحبك قولي ازاي يا حبيبي كنت ولا أفكر
لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ محمد البوصيري صاحب البردة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعة لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين.
وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه. Wa anta, adapun engkau wahai Kanjeng Rasul, takhtariku ialah menembus engkau as'abat tibaqa terhadap 7 lapis langit bihim seraya berjumpa dengan para nabi yang lain. Fi mauqibim, di dalam sebuah kelompok kunta ada engkau wahai Rasul, fihi, di dalam kelompok itu sahibul alami, ialah pemilik bendera. Ini berkaitan dengan bagaimana Kanjeng Rasul menembus lapis demi lapis ruang sampai akhirnya melampaui seluruh ruang. Di sini disebutkan as-sab'at tibaqa, 7 lapis langit. Nah, ini bisa bermakna harfiah, bisa juga bermakna simbolik. Yang kita saksikan di siang hari yang berwarna biru itu bukan langit. Itu adalah keterbatasan penglihatan mata kepala kita. Menurut seorang profesor lulusan Jepang, jarak dari sini ke warna biru itu cuman 1200 km. Jadi tidak jauh. 1200, cuman sepanjang Pulau Jawa lebih sedikit. Nah, itu bukan langit. Kenapa saya katakan bukan langit? Sebab menurut Kanjeng Rasul di dalam salah satu sabdanya, langit pertama itu berwarna putih seputih susu. Nah, yang kita saksikan biru. Bukan berarti itu. Bukan. Nah, perkara lapis-lapis langit yang sampai hari ini tak terjangkau oleh kecanggihan ilmu manusia di bumi. Kan belum ada penelitian tentang langit pertama, kedua, dan semacamnya itu ya. Tapi kalau di dalam kitab-kitab para wali itu ada. Jadi di dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Jili misalnya, Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, di situ disebutkan secara detail tentang lapis-lapis langit itu, tentang para penghuninya disebutkan. Nah, berarti ilmu yang disampaikan oleh beliau dalam kitab tadi itu menunjuk kepada adanya ilmu laduni, bukan investigasi ilmiah sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan atau saintis di dunia ini, bukan. Jadi itu murni ilmu laduni yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada beberapa walinya. Jadi sampai detail di situ ya. Tapi mungkin ini kurang pas kalau membahas 7 lapis langit yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili itu. Jadi itu konkret. Jadi ada alam yang tidak terjangkau oleh manusia, itu ada. Alam itu. Makanya ya kadang terdengar agak arogan ya di antara para wali itu. Misalnya Syekh Abdul Karim Al-Jili bilang, saya berjumpa dengan malaikat ini di langit kesekian, tapi untuk ku sampaikan kepada kalian, kalian juga nggak paham katanya. Jadi terlalu, wah ini kayak seperti berlebihan ini. Tapi ya nggak masalah. Sebab apa? Sebab para wali, para sufi itu dari saking dekatnya dengan Allah Ta'ala, banyak di antara mereka ketularan sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu adalah kesombongan. Makanya kalau kita membaca detail karya-karya para wali, itu mengandung jenis kesombongan tersendiri. Contoh misalnya ya, Maulana Jalaluddin Rumi bilang di dalam salah satu puisinya, kalau kalian punya persoalan di jalan cinta, cepat datang kepadaku, aku adalah benteng tak terkalahkan. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa ada dimensi keakuan, ada ananiyah gitu ya. Ada dalam tanda kutip sebuah arogansi.
Nah, tapi memang dalam dunia sufi, pencapaian-pencapaian itu yang berkaitan dengan adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala memang melahirkan adanya sifat-sifat Allah di dalam diri mereka. Atau seperti Syekh Fariduddin Attar dalam kitabnya Mantiqut Thair. Beliau bilang di bagian penutup kitab itu, kalian suatu saat mungkin akan menyaksikan semesta berantakan, dunia hancur tidak karu-karuan, langit menjadi terkeping-keping, tapi saksikanlah, kitabku ini, bukuku ini, kumpulan puisiku ini akan tetap abadi. Jadi kan itu seperti melampaui bahasa keseharian, bahasa yang bersahaja. Tapi memang demikianlah ya. Ada yang lebih tinggi lagi arogansinya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Husin bin Mansur Al-Halaj, atau seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami misalnya. Lebih tinggi lagi. Tapi tidak masalah. Kenapa? Mereka adalah para kekasih Allah Ta'ala yang seringkali dipakai oleh hadiratnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Dan untuk itu wajib ada penafsirannya agar tidak disalahpahami. Syekh Abu Yazid misalnya bilang, aku tenggelam di sebuah lautan di mana para nabi berada di pantainya. Ini kan mengesankan, ini tenggelam para nabi di pantainya. Begitu maksudnya. Maksudnya itu adalah bahwa ketika Syekh Abu Yazid dan para sufi yang lain termabuk-mabuk oleh adanya ketenggelaman dalam lautan ilahi, para nabi itu tetap sadar, gitu loh. Tetap sadar. Kenapa tetap sadar? Karena wadah rohani para nabi itu lebih luas, lebih tangguh dibandingkan wadah rohani yang dimiliki oleh para wali dan para sufi. Oke, kembali kepada 7 lapis langit. Nah, ini bisa dipahami secara simbolik. Dan ketika dipahami secara simbolik, ini merupakan tangga-tangga spiritual yang kalau kita daki, itu kita akan bisa sampai di Allah. Dasarnya, dalilnya adalah sebuah hadis qudsi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, banaitu fi jawfifni adama qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban 3 wa fil qalbi fuadan 4 wa fil fuadi hubban 5 wa fil hubbi syaghafan 6 wa fil syaghafi sirron wa fi sirri anah, firman Allah, aku bersemayam di sir itu. Oke, yang pertama ya, bana itu fi jawfifni adama qasran, aku membangun di dalam rongga umat manusia itu adanya istana. Nah, istana yang dimaksud di sini adalah potensi-potensi rohani. Potensi-potensi rohani. Jadi istana dalam konteks tasawuf adalah potensi rohani. Dan setiap manusia memiliki potensi rohani itu. Wa fil qasri sadran, di dalam istana itu ada dada. Nah, kata-kata sadr itu menunjuk kepada adanya pencapaian atau keterdahuluan. Jadi orang itu bisa mencapai Allah kalau dada orang itu, rohani orang itu lebih dulu digarap dibandingkan apapun yang lain. Lebih terdepan ketika digarap dibandingkan dimensi yang lain. Jadi ketika rohani kita garap, maka kita akan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak menggarap dimensi rohaninya. Dan di dalam sadr itu qalban, ada hati. Nah, dalam konteks seperti ini, sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, hati itu dinamai qalb karena bolak-balik, taqallub, bolak-balik. Kadang bangun tidur di pagi hari, hati kita tentram, damai, dan ketemu dengan orang lain, kita membagi-bagikan damai dan tentram itu. Rasa-rasanya hidup ini sangat menyenangkan. Tapi hati-hati, kenapa? Hati kita seringkali ya taqallab, berbolak-balik.
bangun pagi-pagi nggak tahu masalahnya, muring-muring. Dan muring-muring itu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang dijumpai. Oh, berbahaya. Jadi itu ketika kita berada di makom hati yang yatakollab, yang berbolak-balik. Berbolak-balik. Nah, dalam konteks makom ini kita wajib waspada agar jangan sebisa mungkin kita membagi-bagikan keruwetan-keruwetan kita. Jangan kita bagi-bagikan kesedihan-kesedihan kita. Kesedihan kita sembunyikan di dalam hati yang paling dalam. Sementara kebahagiaan kita bagi-bagikan kepada sesama. Jangan kebalikannya. Kalau senang diem aja. Hilang tiba-tiba. Dulu saya waktu masih di kontrakan ya, ketika mahasiswa, ya ada jenis teman-teman yang ketika dapat kiriman hilang. Nggak tahu kemana. Hilang pokoknya. 2 hari, 3 hari hilang. Nah, diperkirakan kirimannya tinggal dikit bergabung lagi. Jadi ada model jenis-jenis orang seperti itu. Jadi mestinya kebalikannya, kegembiraan kita bagi-bagikan, kesedihan kita umpetkan dalam di dalam sanubari kita. Jangan sampai ada orang tahu. Yang tahu cukup Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Yakub. Hanya kuadukan duka deritaku ini kepada Allah. Jangan diadukan kepada makhluk-makhluk. Kebalikannya kan, kalau ada masalah itu dibeber kemana-mana. Sampai nyaris setiap orang yang dikenalnya itu tahu. Tapi kalau ada kesenangan, diem saja, itu bid'ah itu. Kita harus kebalikannya. Jadilah laki-laki rohani yang siap menyimpan berbagai macam penderitaan di kedalaman hati. Cukup Allah yang mengerti keluh kesah kita. Atau orang-orang Allah Ta'ala. Selebihnya cukup kita bagi-bagikan kegembiraan kepada sesama. Oke ya. Di dalam diri kita itu ada qalb, li'annahu yataqallab. Nah, ketika hati itu sudah tidak berbolak-balik, sudah tidak berubah-ubah, hati itu sudah konsisten di dalam kebaikan, itu namanya fuad. Karena itu Allah berfirman, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak berbohong hati terhadap apapun yang disaksikan. Jadi ketika Nabi Mi'raj itu menyaksikan macam-macam, itu real, itu konkret, dan itu benar. Bukan hasilnya halusinasi, bukan. Jadi ketika kita sudah fuad, kita berada pada titik aman pertama. Titik aman. Jadi kita memiliki berbagai macam kehendak, pasti tujuan dari kehendak itu adalah kebaikan semata. Nah, di dalam fuad ini makin meruncing. Ada apa? Ada hub, ada cinta. Nah, ini sifat Allah, cinta itu ya. Jadi ketika kita berhiaskan dengan cinta, berarti kita berhiaskan dengan sifat Allah. Apa itu cinta? Kegandrungan kita dengan penuh belas kasih kepada apapun. Bukan hanya kepada orang yang baik-baik, kepada orang yang durja sekalipun, kita bisa meluapkan kecintaan itu dengan secara diam-diam. Kita memperhatikan si durja, kita mendoakan si durja itu. Itu ya yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menyaksikan pemuda berandalan bersenang-senang dengan cara tidak mematuhi perintah Tuhan, bersenang-senang dengan melakukan berbagai macam pelanggaran, muncul kemudian doa yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat luas jiwanya. Apa itu? Ya Allah, sebagaimana Engkau membahagiakan para pemuda ini di dunia, tolong bahagiakan juga kelak di akhirat. Hebat. Itu menunjukkan hati yang mensamudra, enggak sengit-sengit kemudian. Jadi adanya sengit-sengit dalam hati itu, jangankan kepada orang yang tidak punya salah apa-apa kepada kita, kepada orang yang jelas-jelas melanggar ajaran Allah Ta'ala, sengit-sengit itu menunjukkan kualitas penyakit tersendiri.
Sengit-sengit itu. Ketemu ini sengit, ketemu itu sengit. Waduh, betapa sangat sempitnya hati orang seperti itu. Tapi kalau ketemu ini, ketemu itu memberikan pengharapan, memberikan adanya kegembiraan, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang surga. Kenapa? Jiwanya sudah surga kok. Bagaimana mungkin tidak korelatif dengan surga di akhirat? Dunianya saja sudah surga, kan gitu. Jadi jangan membangun-bangun apa fondasi-fondasi neraka di dunia. Apa tandanya? Ya sengit-sengit itu. Itu fondasi-fondasi neraka itu. Wong neraka itu kita bawa dari dunia. Kalau kita tidak bawa dari dunia, akhirat kita tidak punya jatah. Tidak punya jatah. Jadi kayu bakarnya itu kita kumpulkan di dunia. Dari apa? Dari berbagai macam perbuatan buruk. Itu kayu bakarnya. Makanya waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya itu manusia dan batu. Wah, nggak tanggung-tanggung. Karena itu ada seorang sufi di Irak yang seringkali diziarahi Gus Dur ketika Gus Dur itu menjadi salah satu mahasiswa di sana. Sufi itu bernama Syekh Bahlul Al-Kufi. Itu nama seorang wali ya, Syekh Bahlul Al-Kufi itu. Sering diziarahi Gus Dur. Mungkin karena ada korelasi sesama Bahlulnya. Maksudnya Bahlul wali, bukan Bahlul yang negatif. Bahlul yang konotasi negatif itu hanya karena orang belum paham. Bahlul itu waliullah. Kata si Bahlul itu begini, kawan-kawan, saya baru datang dari neraka, baru keluar, barusan saja baru keluar. Coba dicek, apa ada bulu kuduku yang terbakar? Coba cek. Nggak ada toh? Nggak ada. Wong yang terbakar itu kayunya memang bawa sendiri kok. Aku nggak bawa ya, nggak mempan. Nah, itu seperti guyonan ya. Tidak, itu sesuai persis dengan hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dituturkan dalam hadis itu bahwa ketika Nabi dan orang-orang beriman itu melintasi titian di atas neraka, nerakanya itu bilang, woi orang-orang beriman, cepetan dong, kalau lama-lama nanti apiku mati. Ya mati. Jadi tidak berbahaya kepada siapapun yang tidak menciptakan bahaya. Berbahaya untuk siapapun yang memang gemarnya menciptakan bahaya. Jadi karena itu sebesar apapun dosa orang, kalau orang itu senang membagi-bagikan kegembiraan, kesenangan kepada orang lain, itu tetap dicemaskan oleh setan. Kenapa? Setan bilang, itu orang dosanya memang besar, tapi dia sangat kerap membahagiakan orang lain, dan itu bisa berpotensi menghilangkan dosanya. Jadi tetap dikhawatirkan oleh setan, orang-orang suka berbuat dosa, tapi orang itu senantiasa senang menebarkan berbagai macam kebaikan, kesenangan, kegembiraan, kedamaian kepada orang lain. Oke, hub itu merupakan sifat Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi Allah yang pertama kali cinta kepada kita, kepada manusia, lalu kita merespon cinta Allah. Apa artinya, apa tandanya bahwa Allah Ta'ala itu cinta kita? Yaitu ketika kita merasa jatuh cinta kepada Allah. Oh, itu Allah jauh lebih jatuh cinta lagi. Jadi ini salah satu cara ya, bagaimana kita mengetahui sikap Allah Ta'ala kepada kita. Sikap Allah Ta'ala kepada kita itu perhatian atau tidak? Lihat hati kita. Hati kita punya perhatian enggak kepada hadiratnya? Kalau tidak punya perhatian, berarti pengakuan semata itu. Tapi kalau kita memiliki perhatian yang bagus kepada Allah Ta'ala, Allah lebih bagus lagi perhatiannya kepada diri kita. Itu tandanya ya. Jadi gampang untuk menandai itu. Apakah kita punya kedudukan rohani di hadapan Allah atau tidak? Gampang. Bagaimana kedudukan Allah di hatimu? Kan begitu. Jadi gampang caranya mendeteksi itu gampang. Lebih konkret lagi, apakah ada akhlak Rasulullah di dalam diri kita? Kalau ada, oh berarti dicintai oleh Rasulullah. Kalau ada akhlak Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah itu sangat mudah kita deteksi. Yaitu apa? Kepada Allah Ta'ala itu baik hubungannya, dan kepada sesama itu baik hubungannya. Itu sudah ada akhlaknya Rasulullah itu. Terus wafil hubbi syagaf. Dan di dalam cinta itu ada syagaf. Apa syagaf? Cinta yang terlalu.
cinta yang menjadikan orangnya terhuyung-huyung kepada kekasih. Syaghaf itu. Jadi ya, kalau sampai di dalam hati kita kegandrungan kita itu hanya tertuju kepada Allah dan tidak bercabang kepada apapun yang lain, oh itu berarti menunjukkan bahwa makom kita itu di makom syaghaf, makom cinta yang terlalu kepada hadiratnya itu. Jadi ada ya di antara para wali itu yang direbut mutlak hatinya oleh Allah Ta'ala, itu direbut sehingga tidak memiliki perhatian kepada apapun yang lain itu. Kalau perhatian kepada yang lain itu dalam rangka perhatian kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita pernah sowan kepada wali-wali jazab misalnya ya, wah itu nggak ada itu apapun yang lain, itu udah lenyap dari dalam hatinya. Nah tugas orang seperti itu hanya membarokai kehidupan, membarokai kehidupan, sudah tidak memiliki hasrat lagi kepada apapun yang lain. Jadi hidupnya itu adalah pemberian semata-mata, karunia semata-mata. Jadi betapa sangat terasa kalau kita pernah berjumpa dengan model wali yang seperti itu. Kita pulang-pulang itu tercerahkan, kemudian tercerahkan, terberkati pulang-pulang. Nah, huwa fi syaghafi sirron, di dalam syaghaf itu ada relung batin hakiki, ada rahasia hakiki. Wa fi sirri an, Allah berfirman, aku berada di dalam sir itu. Jadi makanya begini ya, ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafat itu, menjelang wafat, beliau mengatakan kan, mari siapa yang pernah merasa bergaul, bermuasyarah dengan saya dan merasa tersakiti oleh saya, sekarang waktunya pembalasan, gitu ya. Waktunya pembalasan. Ketika ngacungkan tangan seorang sahabat bernama Akasyah itu ya, mengacungkan tangan, oke, aku pernah nyakiti apa kepadamu? Nah, Akasyah itu dari saking kuatnya kerinduan kepada Rasulullah itu, di saat dialog dengan beliau itu ada tertegunnya, ada tertegunnya. Nanti kan kita tahu ya dalam kisah itu bagaimana Kanjeng Rasul disuruh membuka bajunya karena Akasyah bilang, waktu saya disabet itu, waktu itu saya tidak berbaju katanya. Nah, ketika di dalam dialog itu ada rasa ketertegunan karena berkobarnya kerinduan dalam sahabat Akasyah itu, Kanjeng Rasul bilang, ayo jangan lama-lama nanti Allah murka, gitu loh. Itu berarti apa? Itu yang disebut wa fi sirri ana. Di dalam relung batin hakiki itu Allah bersemayam. Jadi ketika kita sudah bisa menyingkirkan apapun yang lain, ketika kita sudah sepenuhnya berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orientasi hadiratnya, di saat itu kita bisa memasuki makom sir itu. Sebab apa? Tidaklah ada satu tingkatan yang dialami oleh Rasulullah kecuali itu juga bisa kita ikuti sebagai tauladan diri kita. Kita bisa mi'raj, tentu bisa. Tapi tentu saja mi'rajnya tidak sekualitas mi'rajnya Rasulullah pasti. Tapi kita bisa. Nah, jadi itu yang disebut sebagai sab'at tibaq secara simbolik. 7 lapis langit secara simbolik yang merupakan tantangan bagi diri kita untuk senantiasa kita daki. Fi mauqibin kunta fi sahibal alabi. Di kalangan para nabi itu Kanjeng Rasul menjadi pemegang bendera atau pemilik bendera. Bendera itu sebagai tanda kehormatan. Berarti apa? Dengan bendera itu beliau menyatakan secara saksama bahwa beliaulah yang tertinggi derajatnya di antara para nabi itu. Kata alam, sahibul alami itu bisa bermakna bendera, bisa juga bermakna gunung. Kedua-duanya bisa benar ketika dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai pemilik bendera. Itu jelas karena seluruh rohani para nabi itu merupakan cipratan dari rohani Kanjeng Rasul. Disebut sebagai gunung, tidak ada gunung rohani yang melampaui gunung rohaninya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi karena itu munculkan dalam diri kita kebanggaan bahwa kita itu menjadi umatnya. Dimunculkan. Lama-lama dengan karunia Allah kita bisa merasakan adanya nikmat tertinggi. Apa itu? Memiliki Rasulullah. Adanya ayat terbesar. Apa itu? Merasa memiliki Rasulullah. Wah, hebat lah sudah begitu. Itu karunia yang sudah di atas segala macam karunia. Oke, saya kira itu ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Monggo lagunya.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya sahib syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita bisa kumpul bersama kembali di tempat ini ngaji bareng Cak Gus. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan pada kita semua, keluarga kita semua dan orang-orang lain semuanya. Semoga hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat dimudahkan dan dibarokahi oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu buat kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, aulianya, fuqahanya, dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Teman-teman, saya ingin memberi satu pengumuman dulu nggih. Insyaallah malam Kamis depan kita di malam Kamis kita ngadain maulidan, baca burdah bersama-sama bareng Kak Gus ini. Monggo nanti panjenengan pas lo hadir, teman-teman yang mungkin bisa diajak. Semoga jadi amal soleh, jadi jalan. Tadi ada satu kalimat Kak Gus yang sangat maknyes gitu ya, di hati, yaitu merasa memiliki Kanjeng Nabi SAW. Semoga ngaji kita termasuk kita burdahan itu menjadi jalan bagi untuk semakin bisa merasa memiliki Kanjeng Nabi SAW. Teman-teman sekalian yang saya hormati, istilah tadi itu saya kira atau buat saya gitu, bukan istilah, bukan kalimat yang sederhana, tapi kalimat yang sangat besar, dalam, dan mungkin hal yang akan kita tempuh jalani itu dengan perjalanan panjang sampai akhir hayat kita masing-masing, yaitu perasaan merasa memiliki Kanjeng Nabi SAW. Mendengar kalimat itu saya teringat pada salah satu tulisan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam pengantar kitabnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil itu. Di situ itu beliau menuliskan begini, kurang lebih begini gitu. Saya tertegun, termenung, terhenti dan terdiam ketika sampai pada ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dan saya membacanya berkali-kali sampai saya merasa ada Kanjeng Nabi SAW di depan saya. Ini yang mengatakan Sayyid Muhammad bukan saya mengutip ini. Teman-teman, kita pada dasarnya itu di posisi seperti apapun, insya Allah memahami dan menyadari bahwa misal kita bisa ngaji begini tentu atas jasa besar Kanjeng Nabi SAW. Kita lalu punya kebiasaan auto menjawab terhadap ungkapan sholawat itu tentu saja berkat jasa besar Kanjeng Nabi SAW. Kita termasuk misalnya bisa kenal ayat begini begitu, termasuk ayat yang saya kutip tadi Al-Yauma akmaltu, itu pun karena jasa besar Kanjeng Nabi SAW.
kita lalu bisa sholat, bisa sedekah, bisa birrul walidain, bisa sedekah mungkin dan sebagainya. Itu semuanya itu merupakan bagian dari jasa besar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam bahasa sederhana kita, barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur nggih hadis qudsi yang mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq, itu jika bukan karenamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku, kata Gusti Allah ini, tidak akan menciptakan alam raya ini. Jika alam raya tidak diciptakan, apalagi Banguntapan. Kan begitu. Jika Banguntapan tidak diciptakan, apalagi saya, apalagi panjenengan, kan begitu. Begitulah hakikatnya. Ini seyogyanya senantiasa menjadi pengeling, pengingat buat diri kita bahwa umpama pun ya, di suatu masa kita berada di fase lagi mempeng-mempengnya sinau, mempeng-mempengnya mengkaji tafsir, mempeng-mempengnya mengkaji hadis-hadis Nabi, mempeng-mempengnya ibadah bahkan. Seyogyanya seluruh perjalanan tersebut itu yang mempeng-mempeng itu, ya tentu saja maksud saya bukan hanya buat kalangan mempeng gitu, termasuk sing boten mempeng, rodo mempeng, atau niat arep mempeng. Wonten boten ngoten niku. Wonten nggih. Ya teko wong nggih. Wis golongan ngoten niku, artinya semua manusia, semua umat Kanjeng Nabi itu, saya kerap merasa bahwa nampaknya PR rohani terbesar kita ialah bermatur nuwun, berterima kasih kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar, semakin dalam, semakin luas rasa terima kasih dan matur nuwun kepada Kanjeng Nabi, maka kiranya itu lalu akan beranjak menjadi mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan kita ngerti bahwa prinsip dari cinta itu tentu saja adalah kasratu antikrihi, banyak menyebutnya. Di sisi lain sering disebut dengan ungkapan fahuwa abduh, maka dia menghamba, menjadi hamba dari orang yang kita cintai, kan begitu. Apalagi ini sosok yang kita tuju sebagai yang kita cintai, itu adalah sosok yang karenanya di satu sisi kita lalu menjadi ada dan diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan yang kedua bukan hanya diciptakan belaka, tetapi juga lalu diberi jalan, diberi ajaran, diberi din atau agama, bimbingan, yang semua ini akan menghantar kita kepada ridho Allah, keselamatan di dunia dan akhirat. Maka bagaikan peran Kanjeng Nabi dalam hidup kita ini, bagaikan peran yang tidak pernah putus atau berkelanjutan sejak kita belum ada sampai lalu ditiupkan roh, sampai kemudian terlahirkan, bahkan sampai di kehidupan akhirat nanti. Adakah sesuatu atau sosok yang memiliki peran dan kepedulian jauh lebih agung dari ini? Tidak ada. Tidak ada. Sebutlah sosok kedua atau sosok yang sering kita munculkan dalam keagungan peran, atau kita ingin berterima kasih dengan seagung-agungnya kepada sosok ini, adalah orang tua kita. Sebutlah begitu. Tapi kita ngerti bahwa orang tua kita itu sesayang-sayangnya mereka sama kita, secinta-cintanya mereka sama kita, sepeduli-pedulinya mereka terhadap kita, mereka akan berhenti di saat mereka wafat atau di saat kita wafat duluan. Artinya hanya benar-benar perkara yang sifatnya duniawi. Tetapi Kanjeng Nabi, bayangin, beliau memberikan cintanya, pedulinya, care-nya, perhatiannya pada kita sejak kita belum ada, sampai kita ada, sampai kita tidak ada lagi di kehidupan akhirat.
Maka tentu saja tidak ada yang jauh lebih agung, lebih paripurna, lebih kafah untuk kita tuju cintanya itu, untuk kita rengkuh cintanya, untuk kita paling sering menyebutnya, untuk kita paling dalam mengabdi kepadanya, kecuali Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar nggih, karenanya lalu disebutkan An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Kanjeng Nabi itu jauh lebih utama bagi orang-orang mukmin min anfusihim, dari diri mereka, dari jiwa mereka. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu ditanya oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, seberapakah engkau mencintaiku? Begitu dawuh Kanjeng Nabi. Tentu kita tidak mampu membayangkan cintanya Sayyidina Umar kepada Kanjeng Nabi itu seperti apa. Agung banget lah pokoknya. Sayyidina Umar menjawab begini, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku cintai setelah diriku kecuali engkau. Begitu jawaban pertama Sayyidina Umar. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, ini lalu dikenal di hadis gitu. Wahai Umar, i'lam, ketahuilah, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya. Wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku dengan lebih cinta min waladihi, dari anak-anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Mendengar ungkapan begini, Sayyidina Umar langsung berkata, wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling kucintai melampaui diriku sendiri. Gitu ya. Ini keterangan-keterangan yang tentu saja sudah sangat masyhur ya buat kita, bahwa kiranya memang jalan selamat kita itu ya, jalan selamat kita itu di dunia dan juga di akhirat itu dengan cara gumantung atau tersambung, terhubung kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin hal-hal kecil dalam sehari-hari kita itu bisa coba kita latihkan gitu, pada konteks ini. Contoh, misal makan pisang goreng, makan pisang goreng itu lalu bermatur nuwun kepada Kanjeng Nabi, saya bisa makan nasi goreng karena adanya engkau wahai Rasulullah, karena adamu maka dunia diciptakan dan pisang goreng diciptakan. Ya monggo saja kalimat-kalimatnya gitu, silahkan bebas. Begitupun misal sampai pada hal-hal yang mungkin kita agak begitu sering lalai untuk menyambungkan dengan Kanjeng Nabi SAW. Misalnya sing golongan pun keluarga ngoten arep kumpul sama istri niku. Mbok menawa dadi ngoten niku. Mbok menawa niku begitu jadi lalu menjadi orang yang kelak mencintai Kanjeng Nabi SAW. Kiranya itu kalau nggak ada Kanjeng Nabi, maka hubungan seksual laki-laki dan perempuan lalu tidak akan mengandung kebarokahan yang dahsyat dan luar biasa seperti yang kita rasakan hari ini. Walaupun sama-sama ngotot dikune, tapi kan esensi nilai ontologinya itu lalu menjadi tidak pernah sama. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan misal an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Ketika kita misal berhubungan badan, ini cuman imaji-imaji saya atau cara saya melatih diri ngoten nggih. Ketika saya berhubungan badan, lalu saya ingat bahwa pernikahan saya ini karena dereke panjenengan wahai Rasulullah, maka di dalamnya mengandung keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Sayyid Muhammad itu mengatakan begini, ini ungkapan berikutnya, segala sesuatu yang itu di dalamnya ada Kanjeng Nabi, maka dengan sendirinya itu lalu menjadi mulia. Belum hal ini. Segala sesuatu yang di dalamnya ada Kanjeng Nabi, atau dalam obrolan kita malam ini, yang di dalamnya itu lalu disambungkan dengan Kanjeng Nabi, maka dengan sendirinya itu lalu menjadi mulia. Saat ini jenengan tumbas speaker misalnya speaker aktif di kulo, enggo nyanyi caknan, bukan caknan keliru, bukan. Speaker itu tetap memberikan suara-suara yang besar. Tapi ketika itu speaker dibacakan kagem asrokolan nopo-nopo, maka nilainya itu amat sangat berbeda jauh. Sebegitu segala aspek dalam hidup kita itu rasanya benar-benar, andai kita mampu merasakan itu lalu menjadi begitu amat sempurna,
dengan barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin pengen memungkasi dengan memberi sedikit keterangan tentang ayat tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan buat kalian agama ini. Maksudnya agama Islam gitu. Ketika Gusti Allah berfirman dan menetapkan suatu perkara, maka tentu saja kita mengimani, meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang jauh lebih sempurna dari din ini, kan begitu? Tidak ada sesuatu pun yang lalu bisa ngungkuli ungkapan akmaltu, telah kusempurnakan, kunya itu adalah Allah. Lalu sesuatu itu masih mungkin untuk lebih sempurna dari ini, itu mustahil. Mustahil. Dan agama ini yang kita mengerti telah dirisalahkan oleh Allah sejak diutusnya Nabi Adam sampai terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu lalu menjadi paripurna, sempurna dalam arti yang ditetapkan sempurna oleh Allah Ta'ala, atau sempurnanya adalah sempurnanya dari sisi Allah Ta'ala, bukan pemahaman kita itu mergone wonten Kanjeng Nabi SAW. Coba kita beri pembanding ya. Gusti Allah memberi ilmu kepada kita, macam-macam ilmu, dari ilmu agama sampai ilmu bikin kafe, sampai ilmu kuliah, macam-macam semua ilmu. Kita meyakini bahwa semua ilmu itu dari sisi Allah Ta'ala. Sedahsyat apapun ilmu yang kita rasakan hari ini, teknologi apapun, bahasanya Al-Quran itu merendahkan sekali terhadap ilmu itu. Al-Quran itu memberikan kalimat yang sangat rendah terhadap ilmu ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak memberikan ilmu kepada kalian semua kecuali sedikit. Ternyata sedikitnya ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini ya, ini bisa membentuk peradaban manusia yang seperti ini. Bayangkan dalam kalimat terbalik, ketika Allah Ta'ala mengatakan, memfirmankan, menetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka kesempurnaan macam apa yang bisa kita bayangkan terhadap agama ini? Kan gak ada lagi. Sesuatu yang kecil itu demikian hebatnya, apalagi sesuatu yang agung disebut akmaltu, telah kesempurnakan. Dan ini gak hanya terhenti di akmaltu, disempurnakan. Wa atmamtu alaikum nikmati. Nikmat-nikmatku itu juga telah kusempurnakan buat kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Nikmat-nikmatku kusempurnakan buat kalian. Tadi saya sudah beri contoh. Laki-laki dan perempuan haram sampai mereka halal melalui jalan pernikahan gitu. Barokah dari pernikahan ini diantaranya adalah bahwa hubungan seksual suami istri ini lalu membawa kemaslahatan yang luar biasa. Sampai kalau di Madura itu sampai ada istilah gini, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau di kampungnya imam mungkin masih ada ya, karena imam di desa. Saya di kota soalnya, jadi agak nggak begitu tahu. Tapi saya pernah mendengar, begitu ada putra putrinya yang baru menikah. Kalau bahasa verbalnya gitu, alhamdulillah mereka sudah bisa berjima dengan baik gitu. Ini beneran ada di sana itu. Lalu disimbolkan dengan memberi makan kepada tetangga-tetangga gitu ya. Seolah-olah mau syiar kepada tetangga bahwa barokah nikah itu telah ada dalam keluarga anak-anakku. Ngoten niku. Niki bandike nek jenengan zina ngoten niku mboten. Ngomong nang ibu kula pun zina. Oh iya tak selamati. Mboten enten ngoten. Mboten enten. Yang kedua, ini yang sering kita lalaikan hari ini nggih, terutama di generasi ngoten niku lah. Barokah pernikahan niku kan bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan bernikah bisa jima, ngoten mboten. Tetapi meleburkan dua keluarga besar, bahkan dua kampung. Gimana? Itu nggak akan didapat dari wong pacaran. Tekono Pepi. Mboten enten niku. Itu hanya didapat dari pernikahan.
Karena itu di kita diajarkan, mbok sekecil apapun nikah itu kan harus disiarkan melalui kita sakuran nikah niku. Walaupun cuma orang 10, orang 20 kan ngoten niku. Sebagai tahadus bin imam nggih, dan sekaligus sebagai pengumuman bahwa imam sama anu sudah menjadi suami istri yang sah ngoten niku. Belum lagi makin nek gadah anak niku, atau suaminya jadi orang sukses, istrinya orang sukses. Wah niku baru kayak masya Allah itu kemana-mana ya. Jadi kan tentu ngerti, ini contoh nggih, contoh Gojek lah maksud kula. Ronaldo lah, kurang suki nopo, banget suki. Tapi begitu mudahnya mereka berpisah ya dengan pasangannya niku. Si Hayek niku nggih, riyen nggih. Pisah. Baru kayak harta bendanya itu kepada keluarga besar dua pihak mana? Enggak ada. Enggak ada. Itulah bedanya agama yang telah disempurnakan ini. Kan di dalamnya itu lalu dipungkasi cepet mawon nggih. Dipungkasi terakhirnya waraditu lakumul islama dina, dan aku ridho niki saya ridho Gusti Allah lakumul islama dina. Kalau din itu dipahami sebagai jalan atau sebagai manhaj atau syariat dalam hidup kita, maka ridhone Allah terhadap din niki nggih, itu membawa maslahat yang bisa kita bayangkan sebagian kecilnya dan sebagian besarnya tidak bisa kita bayangkan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka dituturkan ngoten tentang Al-Qur'an nggih, maka hendaklah jumenenglah dirimu itu dengan sepenuh hati kepada agama ini dengan lurus. Istilah Islam itu selain dalam arti lahiriah atau formal niku adalah agama yang dirisalahkan oleh Gusti Allah sampai kepada kita ya seperti hari ini, agama Islam itu juga mengandung arti keselamatan. Keselamatan. Keselamatan bukan hanya pada dirinya, tetapi juga keselamatan kepada seluruh orang di sekitarnya, bahkan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang menjadi bagian dari ridhonya Allah Ta'ala kepada kita semua. Nah, tentang nasoihul ibad niku nggih ditutur yang kita. Niki hadis qudsi. Seluruh manusia itu tersesat sampai Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka mohonlah hidayah kepadaku, aku akan memberi hidayah kepadamu. Niki hadis qudsi nggih. Kita alhamdulillah berada di posisi menjadi bagian dari orang mukmin, orang muslim. Amin nggih. Menjadi bagian ini. Ini tentu saja adalah hidayah yang sangat agung dari Allah Ta'ala. Di saat, di waktu yang sama, ada orang lain yang belum berada di jalan atau trek seperti ini. Tetapi mari kita mengerti bahwa Islam ini bukan hanya tentang selamatnya diri sendiri, tetapi juga selamatnya orang-orang di sekitar kita dan orang-orang lain seluasnya. Itulah sebabnya di Al-Quran itu kan ada ayat ngeten niki. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada tanggung jawab bersama bagi seorang muslim itu untuk menyebarkan, membawa keselamatan-keselamatan itu. Mula ngoten niku, orang kaya di dalam Islam itu tidak disebut sebagai musliman dalam konteks seperti tadi kalau kekayaannya tidak migunane tumraping liyan. Orang kaya itu mau sekaya apapun, kalau tidak bisa memberikan maslahat kepada orang lain, maka kiranya hartanya itu lalu tidak membawa keselamatan buat dirinya dan juga buat orang lain. Begitupun orang alim. Orang alim yang ilmunya dipakai untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dirinya, bukan untuk menebar keislaman atau kemaslahatan tadi, maka di hadis itu disebut lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang ini tidak bertambah apa-apa di sisi Allah selain semakin jauh dari Gusti Allah. Begitupun orang yang berkuasa, yang disebut sebagai ulil amri niku. Di dalam Al-Quran ini disebut orang yang ngurusi perkara-perkara. Seorang suami ngurusi perkara rumah tangga,
Seorang pedagang pebisnis mengurusi bisnisnya, seorang pemusik mengurusi tim musiknya dan sebagainya. Maka maslahat dari Islam tadi, sepanjang dia memberikan keselamatan dalam pengertian yang luas, maka insya Allah itu bagian dari raditu tadi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Renungan finalnya buat kita kan lalu begini, dalam hidup kita ini, apapun itu, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, dengan kotak seperti apapun, adakah sesuatu yang jauh lebih agung daripada mencari ridho Allah Ta'ala? Nggak ada. Nggak ada. Kita semua pengen mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dan ridho Allah itu bersanding seiring dengan Islam tadi atau keselamatan itu tadi. Mulai tengah Al-Quran itu dengan disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan rasa welas asih di dalam hatinya. Welas asih. Welas asih kepada kalangannya sendiri ini disebut sebagai Rauf. Welas asih kepada seluruh orang, seluruh makhluk di luar kalangannya disebut Rahim. Dan Kanjeng Nabi SAW memiliki semua ini, yang di dalamnya kita bisa meraih, semoga kita lalu bisa meraih jalan-jalan untuk derek Kanjeng Nabi SAW. Baik teman-teman, sekali lagi pengingat buat diri saya khususnya dan buat panjenengan semua, PR besar kita itu adalah bagaimana supaya semakin waktu kita semakin mampu merasa memiliki Kanjeng Nabi SAW. Semoga kita semua dimudahkan melakukan perjalanan ngoten niku nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Juga buat anak turun kita semua. Walafu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.